Pemirsa, upaya mempercepat transisi energi kembali mendapatkan ruang kolaborasi besar melalui penyelenggaraan Electricity Connect 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center. Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta PT PLN resmi membuka Forum Electricity Connect 2025 pada Rabu 19 November 2025. Forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi seluruh regulator, pelaku industri dan inovator untuk memperkuat ketahanan energi dan akselerasi energi baru terbarukan. Forum Ketenagalistrikan berskala internasional Electricity Connect 2025 berlangsung pada 19 hingga 21 November 2025 di Jakarta International Convention Center. Forum yang digelar oleh Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan PT PLN ini bertemakan Strengthening Energy Resilience Powering Sovereignty. Electricity Connect 2025 menghadirkan berbagai acara, di antaranya forum diskusi, pameran teknologi, serta peluang kemitraan dan investasi yang mencakup seluruh rantai ketenagalistrikan, mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga digitalisasi sistem. Kepala Staf Kepresidenan Ahmad Kodari menyampaikan, rasio kelistrikan Indonesia hingga akhir 2024 sudah mencapai 99,83%. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya dan merupakan hasil dari program Presiden Prabowo yang berfokus pada peningkatan akses listrik di daerah terpencil. Pertama, kita punya rencana pelistrikan ke depan sudah sangat kuat ya, sampai 10 tahun. Dan di dalam rencana tersebut, di dalamnya tentu ada soal keadilan sosial, di mana ada target-target agar listrik ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, Pak ya. Memang rasio kelistrikan kita sudah sangat tinggi ya, 99,82%. Terima kasih Pak Darmo dan jajaran PLN. Ada 0,8 yang belum, mudah-mudahan di bawah Pak Darmo angka 0,8 itu bisa segera diselesaikan. Di sisi yang lain juga ada PR agar kita bisa transisi dari energi fosil ya Pak ya, kepada energi yang hijau, yang green. Dan rencananya dalam 10 tahun ke depan itu bisa sekitar 75% sudah energi hijau. Suatu transformasi yang juga raksasa dan luar biasa. Dan di situ ada kebutuhan atau investasi sampai 3.000 triliun. Nah, pada titik inilah kemudian kita masuk kepada poin ketiga bahwa dunia kelistrikan. Staf ahli Menteri ESDM bidang perencanaan strategis Jisman Huta-Julu menyatakan, dengan diselenggarakannya Electricity Connect 2025, diharapkan dapat mempercepat realisasi program pemerintah untuk aliran listrik di 80.000 desa. Itu juga sudah ada program dari pemerintah tentang 100 gigawatt untuk PLTS komunal, nanti akan mensupport untuk 80.000 desa, dan kita sekarang lagi hitung. Dan ada program-program lain ketika sudah ada jaringan di depan rumah, ada bantuan pasang baru listrik bagi orang yang tidak mampu. Itu penting karena kami melihat sudah ada jaringan kok masih belum berlistrik rumahnya tidak mampu dia. Nah, ini program pemerintah sudah ada 155.000 Pak Kodari yang kita programkan di 3 tahun terakhir ini, dan tahun ini juga kita targetkan 215.000 dan dikerjakan oleh teman-teman PLN. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan salah satu tujuan forum ini adalah membangun kapasitas listrik nasional. Melalui rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2025 hingga 2034 dari pemerintah, PT PLN membutuhkan investasi sekitar 3.000 triliun rupiah untuk menjalankan RUPTL. RUPTL ini menargetkan penambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt hingga tahun 2034 dengan fokus pada pengembangan energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi, serta bertujuan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru. Ini event Electricity Connect adalah mengumpulkan seluruh pelaku industri kelistrikan, di mana dalam hal ini ada sila ketiga keadilan persatuan Indonesia. Seluruh pelaku sektor kelistrikan kompak guyup dalam hal ini, yaitu satu, membangun kapasitas nasional. Dari pemerintah ada RUPTL, rencana usaha penyediaan tenaga listrik.
listrik 2025 sampai 2034. Dengan adanya forum ini menjadi wadah kolaborasi bagi seluruh regulator, pelaku industri, dan inovator untuk memperkuat ketahanan energi, serta mempercepat transisi menuju energi sistem yang berkelanjutan. Laporan Fani Agnia, Diki Pratama, Jakarta, Garuda TV.